Iki poso latihan ora? latihan, Pak. Do poso ora wonge? Ya poso, injewe poso. Kunci puasa? Injewe muslim kok. Oh muslim. Oh, muslim, Bang. Oh, salat bareng kuwi. Ya salat nganggo gamis barang. Oh gitu. Oh, kowe tau weruh injil salat itu? Ya urung anak wirwe kan ning lapangan to, Pak. Oh, nang lapangan. Lah. Bal-balan wirwe, Pak. Nak salat urung tahu. Oh, injil itu muslim, Bang? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan setiap astagfirullah gitu. Hello bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan. Ane punya kurma, ane punya unta, ane punya bakpia. Ngomong kayak gitu? Enggak lah. Iki poso Ramadan ini ora tambah waras tambah-tambahin dane rumah aku iki lho. Berjumpa lagi di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Nggak puasa gini. Ya, kami segenap dari kru dan juga karyawan Radar Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kali ini lancar dan tiada halangan apapun. Amin. Kami mohon maaf ini untuk informasi soal PSIM kita agak tersendat karena narasumber wartawan kita sedang mengalami cedera PSIM. engkel. Habis main bola kemarin. Apa? Iya, habis main bola. Wow. Atau main bola sama kamu. Ora. Ya tetep kopong ya tetep salah ora gelem ganteni. Jadwal amputasinya kapan? Oke, kali ini kita akan bahas laga big match championship antara PSS Sleman menjamu Persipura Jayapura. Kita ketahui bahwa Persipura saat ini ada di peringkat pertama papan atas championship grup timur, sedangkan PSS Sleman ada di peringkat 2 di mana menang pada laga ini seandainya PSS Sleman meraih 3 poin maka akan menyodok ke peringkat pertama, sedangkan bila Persipura yang berhasil mencuri poin maka akan tetap kokoh di peringkat pertama. Langsung saja saya tanyakan ke ngopo kowe iki wis kayak kangen band kowe iki. Ke Pak Nanto, gimana Pak laga ini Pak? Ya ini apa ya? Kalau kata Kopong ini laga yang sangat penting katanya. Pas deknen iki liputannya per PSS gitu kan. Koncone mriyang iki ora ditiliki. Lah wong di WA kancane ra bales apa Ora diganteni ngono kan. Nah, ini yo repoti panitia. Ya besok ini maksudnya nggak ada babi bu lagi. Ya menang lagi, nggak boleh nggak menang. Betul, Pak. Nggak boleh nggak menang. Kalau targetnya lolos ya semua pertandingan harus menang. Intinya begitu, minimal seri. Seri nggak boleh lebih dari 50% di putaran pertama ini. Putaran ketiga. Kalau di putaran ketiga ini serinya lebih dari 50% atau 50% seri dari 9 pertandingan, ya selamat malam, Pak. Ya. Nggak usah bilang mau promosi gitu kan. Pertandingan kemarin menang tapi kan sebenarnya tidak menggambarkan permainan PSS yang sebenarnya di lapangan ya. Karena pada saat kedudukan 2-1 untuk PSS itu sebenarnya kondisinya sangat kritis sekali. Deltras ini pegang kendali permainan. Hanya saja di detik-detik akhir keberuntungan ada di kubu PSS. Tapi secara pertandingan di 2 kali 45 menit kemarin itu enggak menggambarkan dominasi angka 3-1 atas Deltras dari PSS Sleman di lapangan gitu kan. Jadi dominasinya enggak terlihat meskipun skornya 3-1. Jadi hampir di sepanjang menit pertandingan 90 menit kita kan deg-degan terus. Betul. Ya toh. Sampai akhirnya NJ bisa memecah kebuntuan. Nah, sekarang menghadapi Persipura. Persipura ini persiapannya sangat matang ya. Kemarin Rahmat Darmawan dalam komentarnya terakhir bahwasanya dia sudah bisa merasakan atmosfer penampilan Persipura saat ini yang yang sudah mulai mendekati masa kejayaannya waktu Persipura itu beberapa kali juara Liga Indonesia. Jadi ini sangat berbahaya bagi PSS kalau memang nggak segera diatasi. Maksudnya Persipura sekarang benar-benar di atas angin. Mereka lagi motivasinya besar sekali gitu kan.
Dan itu didukung tidak hanya dari sisi psikologis tapi dari sisi materi pemain. Karena materi pemainnya Persipura sekarang berubah. Masuknya Victor Mansarai, kemudian Lugo, kemudian ada Bima Ragil, kemudian mayoritas pemain asli Papua yang dipertahankan. Itu semuanya saya pikir nggak bisa dianggap lempeh oleh PSS Sleman ya. Jadi kemarin Barito sudah merasakan sendiri bagaimana kehebatan Persipura. Dan ini kan sangat jomplang ya. Peringkat tidak jauh beda. Barito di peringkat kedua saat itu. Kemudian Persipura di peringkat ketiga. Karena saat itu kan disalip sama PSS ya. Kalau nggak salah Persipura di peringkat kedua, Barito peringkat ketiga ya, karena PSS nyalip di peringkat pertama kan setelah lawan Deltras. Di klasemen itu selisih poin dan selisih peringkatnya itu cuma sedikit kok. Tapi di lapangan gap permainannya lebar sekali. Terasa ya, Pak ya. Terasa sekali, dan kekalahan Barito 1-4 dari Persipura kemarin itu tidak hanya terlihat dari skornya juga, tapi dalam 2 kali 45 menit pertandingan kemarin terlihat sekali determinasi, dominasi dari Persipura. Jadi Persipura itu di atas segala-galanya, di atas Barito kemarin. Ya, beda dengan PSS kemarin, meskipun menang 3-1, tapi secara secara permainan itu tidak tergambar bahwa skor itu 3-1. Tapi kalau Persipura skornya 4-1, itu dalam permainan terlihat tergambar 4-1. Gapnya berarti terasa waktu itu, Pak. Terasa sekali, nggak hanya di angka atau di papan skor, tapi di dalam permainan itu terasa sekali. Ya, dan Barito ya hanya seperti itu saja menampilkan permainannya. Nyaris nggak ada perubahan. Materi pemainnya juga nyaris sama. Gaya mainnya juga itu aja. Tapi kalau Persipura sekarang luar biasa. Maksudnya pemain-pemain muda ini tambah matang gitu. Reno Salampesi itu sudah beberapa kali sudah menunjukkan kualitasnya kan. Terus kemudian Rame Rumakik makin matang. Kelly Stroyer juga semakin pede sekarang. Belum lagi di lini belakang makin solid. Saya pikir besoklah lawan sesungguhnya dari PSS Sleman. Ya, kalau misalnya sampai seri atau kalah wis saya dewe ning stadion ya tinggal berharap keberuntungan ditolong tim lain. Jadi kalau misalnya PSS pengen lolos dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, ya besok harus bisa mengalahkan Persipura. Betul. Tapi kalau besok nggak bisa mengalahkan Persipura, mereka akan berharap pada hasil dari tim pertandingan lain itu kan lebih baik menang berdasarkan kemampuan sendiri toh, dibanding harus mengandalkan orang lain gitu loh. Betul, setuju Pak. Nah ini yang harus diperhatikan betul sama teman-teman dari PSS Sleman. Jadi dan dalam pertandingan kemarin permainan PSS ini juga nggak banyak berubah. Gitu. Masih tetap seperti situ aja. Cuma keberuntungan memang agak memihak dari PSS Sleman. Apa yang dijanjikan Ansari Lubis kemarin bahwasannya harus ada perubahan, sama saya nggak melihat sama sekali. Hampir sama kok. Ya cuma memang skornya berbeda di lapangan gitu kan. Gitu saja. Nah ini yang harus diperhatikan betul. Jangan sampai peluang-peluang kesalahan kecil terutama di lini belakang. Ini PSS ini kan lemahnya di left back full back. Kanan kirinya ini lemah banget gitu loh. Kemarin yang ditempati Kevin di sebelah kiri itu juga terlihat seperti itu. Kemudian di sebelah kanan yang ditempati oleh Kanu juga seperti itu, sampai akhirnya Kanu harus diganti kan. Nah ini yang menjadi problem. Sementara Persipura itu punya sayap-sayap yang cepat. Nah nanti bermainnya di situ, dan Persipura mengandalkan 3 penyerang, sama seperti PSS ya 3 penyerang ya. Cuma 3 penyerangnya PSS ini berbeda dengan 3 penyerangnya Persipura. Kalau 3 penyerangnya PSS itu kan Rico, Terence, kemudian Tokantin.
dua pemain yaitu Teren sama sama Rico itu benar-benar mensupport si Tokantin. Nah, ini beda dengan gaya tiga trisulanya apa ya? Persipura. Tridente. Nah, Trisula Mutiara Hitam. si Ramiro Makik, Reno Salampesi, sama satunya lagi bukan satunya yang Kelly Stroyer. Kemarin baru itu starter loh. Starter jangan salah. Nah, tiga pemain ini beda karakternya gitu kan. Mereka tidak hanya saling mengandalkan satu sama lain gitu kan. Mereka bisa mencetak gol dengan sendiri gitu. Nah, ini yang berbeda antara gaya mainnya Persipura dengan gaya mainnya dari PSS, terutama di lini depan. Nah, besok dengan karakter tiga penyerang yang punya kemampuan hampir sama ya di Persipura, otomatis lini belakang dari PSS ini akan sangat teruji, terutama pemain-pemain di left back. Jangan sampai domblang-domblong kayak kemarin gitu loh, kakean mikir, kemudian utak-utuk neng buri itu nggak zamannya lagi lawan Persipura. Ya, mereka secara fisik oke, kecepatan oke kok. Kualitas individu juga mereka oke ya. Yang memang agak sedikit merisaukan dari Persipura itu kan karena kualitas penyelesaian akhir, banyak yang terburu-buru gitu kan. Ya karena tiga pemain ini tidak punya ketergantungan sama satu sama lain ya. Di lini depannya Persipura terkesan mereka sangat individual memang, sangat egois mainnya itu. Ya tapi ketiganya punya kualitas yang hampir sama. Beda dengan PSS Sleman kan. Tokantin benar-benar ditaruh di depan untuk menjadi goal getter, didukung oleh Rico sama si Teren Suwiri. Nah kalau di Persipura beda, tiga pemain ini punya peran yang sama itu. Nah makanya kalau lini belakang tim yang menghadapi PSS itu biasanya cukup marking si Tokantin, kemudian menghentikan pergerakan dari siapa? Rico dan Teren, udah itu aja. Sementara besok nggak bisa berharap seperti itu. Masing-masing orang di lini belakang nanti akan diuji oleh tiga pemain ini secara bergantian. You know? Kalau misalnya kayak kejadian kayak kemarin, seorang left back kakean mikir gitu ya, kemudian bola direbut dan itu serangan balik, selesai itu. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ya kan, wis didol wae pemaine kuwi nek misale ra iso. Mungkin itu, Pak. Ya. Oke, Kang. Apa yang telah disiapkan oleh pelatih, Bang, untuk menghadapi kowe ngomong ora akeh perubahan ketak lho. Poso ora apa-apa iki. Fisik dan mental, terutama fisik dan mental, Mas. Ora usah ngomong skema meneh lho. Ora, aku arti aku. apa siapkan mental apa, Bang, yang dilakukan oleh pelatih, Bang? Fisik dan mental. Ya apa ya, mental itu apa? Ya mental pemain. Dikasih psikolog atau apa gitu? Enggak. Orasi apa gitu? Yang biasa, maksudnya biasa. Biasa, tetap latihan biasa. Psikolog urung tekan semono ya. Berarti ngapusi kuwi wong ora enek mental kan kejiwaan, Bang. Iya, mental bermain, mental pertandingan, ora mental kejiwaan. Nak loro mental kan aku. Yang ngasih masukan siapa? Ya semua toh. Semua, Coach Ansari, Coach Peter. Lah aku ya paling krungu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa kok nek ora secara nyata diperlakukan sama pemain. Gur diomong-omong ngono percuma wis gede kabeh wong. Dikandani ya percuma ngono. Nek dablek ya dablek wae. Dablek tenan, nganti ra gelem angkat. Nah, itu apa namanya? Ya itu fisik sama mental ya, karena kan kita tahu sendiri Persipura ada di pemuncak klasemen. Ya itu artinya kan memang ini benar-benar ya memang harus dipersiapkan ya. Coach Ansari juga menilai bahwa Persipura merupakan tim yang cukup bagus. Kemarin juga sudah mengalahkan Barito dengan skor yang telak 4-1. Artinya progres mereka sudah bagus dan mereka juga sudah siap untuk menghadapi. Tapi walaupun begitu PSS sudah siap. Tapi begini Mas Bahana Pak Ananto, kalau saya rasa ya laga besok ini PSS lawan Persipura ini seperti laga final
grup timur. Alah kabeh ki wingi yo final-final wae. Aku kok iki nak aku. Wingi yo ngomongnya laga final, semua pertandingan final lah. Nak wingi kok Tansari, nak saiki aku, Pak. Opini ku. Walah yo padha wae. Ora beda. Karena kan begini, ini kan 3 pemuncak klasemen ini kan terus bersaing ketat. Dan PSS, Persipura sama Barito. Nah, ketika PSS besok menang lawan Persipura, kita kan besok di puncak klasemen. Nah, kan Yo nek menang. nek menang maksudnya kan harus menang. Nek menang kan otomatis jalan menuju promosi ini sangat mulus. Nah, kuwi. Nah kan karena kan ya besok tinggal mikir Barito dan kayak lain-lain toh. Yo urung pasti wong karo Tornado ya ora iso menang. Nah, ya kan tinggal mikir kuwi toh, Pak. Barito Tornado. Kan kok kan misal imbang-imbang pun ra masalah. Oh yo medeni no yo. Ya ora kan yo engko sing menang kabeh. Oh, kan karo pembilo. Nah, karo togok. Nah, piye, Truk? Terus fisik apa Bang? Fisik Bang Ginjet Bang? Apa fokusnya latihan fisik selama hampir sepekan ini atau apa Bang? Ya enggak, tetap latihan biasa, Mas. Tetap seperti biasa. Tapi kemarin libur. Rabu libur. Kok libur? Yo jadwalnya tetep ono libure to. Iki poso latihan ora? Latihan, Pak. Do poso ora wonge? Ya poso, injewe poso. Kunci puasa? Injewe muslim kok. Oh muslim. Oh muslim, Bang. Oh salat bareng kuwi. Ya salat nganggo gamis barang. Oh gitu. Oh kowe tau ro inje salat itu? Ya urung nak anak wirwe kan ngelapangan to, Pak. Oh nang lapangan lho. Bal-balan wirwe, Pak. Nak salat urung tahu. Oh, inje itu muslim, Bang? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan setiap astagfirullah gitu. Hello bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan. Ane punya kurma, ane punya unta, ane punya bakpia. Ngomong kayak gitu? Enggak lah. Iki poso Ramadan ini ora tambah waras tambahin dane rumah aku iki. Terus piye? Ya udah itu latihan tetap sama ya di bulan Ramadan ini tetap sama latihan seperti biasa. Cuman jamnya aja yang dirubah. Biasanya kan di Sekarang habis sahur. Habis sahur. Ora, bar sahur kan yo wiritan subuhan. Sekarang kalau biasanya di sebelum Ramadan ini PSS itu latihan jam 3 sore sampai jam 4:30 lah maksimal. Sekarang dari jam 4 sampai menjelang buka puasa. Ada penyesuaian jam aja. Kalau program khusus atau apa nggak ada, Pak. Tetap seperti biasa karena kan ya itu tetap apa ya, ora dikurangi, tidak ditambahi atau apa. Tapi yang jelas fisik itu tetap harus benar-benar seperti kalau tidak puasa ngono lho karepe. Nah, seperti itu, Masku. Berarti pemain PSS tuh latihan jam 4 sampai jam 6. Ya ora jam 6, tengah 6 lah. 6 sampai buka kan. Berarti Ngarepe. ada tim yang bawa teh terus gorengan itu. Ya. Kayak di kampungku biar ngono, Bang. Kalau sebelum buka, Bang, ada yang bawa teh. ada yang bawa gorengan. Ora anak sing tahun-tahun sebelumnya ya, nak pengalaman ke tahun-tahun sebelumnya. Campur. Ora campur. maksudnya sebelum kan masih ada senggang waktu toh, Mas. Di Kan mepet, Bang. Ya enggak. Kan bukanya kan setengah 6. Saiki jam 6 muncul. Oh iya. Heeh. Oh, kalau gini poso bendina ya. Kowe ora tau poso dadi ora ngerti jame. Dadi kan ada senggang waktu. Jadi kan masih ada sempat mandi pulang gitu kan. Masih ada. Jadi ya jarang aku nak tahun-tahun sebelumnya itu Ada jarang. waktu berbuka puasa bersama. Ada lah mungkin di mes gitu. Ora enek paling wong iki ora tau ngalah, ora tau rono kok. Ya ono mangan bareng gelar godhong gedang ngono kae lho. Alah, kuwi kan imajinasimu. Imajinasi. Asline kan yo mbo, kowe yo ora tau rono, ora tau nemoni ngono. Oke Pak Nanto, ini ada seperti kita tahu bahwa Persipura mendatangkan 3 pemain ya, Victor Mansarai, Lugo sama Bima Ragil ya. Apakah ini jadi puzzle penting bagi Persipura Pak, menjadi mereka trennya cukup positif di putaran ketiga ini Pak? Ya jelas, Bah, sangat jelas. Sekarang Bima Ragil itu kartu asnya loh, apa ya namanya, pemain andal, pemain jangkarnya dari Deltras. Dia yang otak serangannya, otak pertahanannya, otak permainannya itu ada di Bima Ragil. Dari Deltras 2 pemain Pak ya, Lugo ya, sama Lugo Deltras? Bukan, Lugo dari kemarin Persik Kediri. Oh Persik. Ya, Persik Kediri. Dan berikutnya
Lugo itu kualitasnya Liga 1. Ya. Super League kualitasnya sebagai pemain tengah ya. Nah sekarang diambil oleh Persipura. Kemudian Victor Mansara ini juga lama di PSM, setengah musim di PSM Makassar di putaran kedua kemarin kan. Nah, saya pikir dua pemain ini benar-benar mengubah performa dari Persipura. Yang awalnya Persipura ini kan agak sedikit angin-anginan ya. Kadang di satu pertandingan tampil bagus, menang dengan skor banyak, tapi di pertandingan berikutnya mereka kalah atau seri gitu kan. Tapi dengan masuknya 3 pemain ini, mereka juga sudah main kemarin kan. Kelihatan sekali bahwasanya 3 pemain ini bisa menciptakan stabilitas tim yang sangat bagus. Jadi nggak ada lagi permainan yang angin-anginan atau penampilan yang angin-anginan dari Persipura. Jadi 3 pemain ini benar-benar memberi nyawa bagi Persipura Jayapura. Bahwa selama ini lini tengah Persipura ini memang sangat lemah gitu kan, karena di situ hanya mengandalkan pemain Jepang yang satu dan sama kaptennya kan, siapa lupa saya namanya. Itu pemain muda juga. Nah sekarang ketambahan ada Bima Ragil masuk ke situ, kemudian di situ ada Lugo juga menopang tiga gelandang pemain depan ya, striker dan 2 sayap, dan masuk juga Mansara ini seorang gelandang serang atau striker ya. Dia biasanya masuk belakangan gitu kan, tapi saya pikir kualitas pemain asingnya Persipura putaran ketiga ini beda jauh saat mereka di putaran pertama dan kedua gitu kan. Matheus Silva yang pindah ke Irak itu tidak segemerlap dari satu dari 3 pemain inilah. Oh, ya, betul Pak, betul. Iya kan. Terus kemudian di lini tengah ada Lugo gitu kan. Kemudian di belakang masih mengandalkan satu pemain asing dari Arthur Vieira atau siapa kan, dari Brasil nih. Saya pikir ya ini sebuah hal yang sangat menarik. Jadi ya dari Persipura, selain mereka juga menarik beberapa pemain-pemain naturalisasi ya, kayak Osasaha gitu kan. Kemudian ada masih mempertahankan Gunansar Mandoen sebagai kapten. Kemudian juga beberapa pemain-pemain muda seperti kayak tadi Victor Mansara, Reno Salampesi, kemudian ada juga Galis Royer, dan juga kadang masih dipadukan oleh pemain-pemain yang senior gitu kan, kayak Yohanes Fernando Pahabol. Ferry Pahabol ini masih main di beberapa pertandingan ya. Kemudian di situ juga Ian Luis Capes masih terdaftar di dalam pemain Persipura Jayapura ini. Saya pikir belum lagi ada Boas ya, pemain yang sangat Ruben Sanadi juga Pak. Ruben Sanadi. Ada anak Ifak Dalam ya. Ya, Denis Ifak Danan juga ada. Kemudian ya luar biasa sekali. Jadi tim ini memang dibangun oleh oleh suatu generasi yang pernah berjaya pada masanya, dan sekarang diteruskan oleh penerus-penerusnya mereka gitu, anak-anaknya mereka yang secara mental, secara skill juga nggak jauh beda dengan seniornya, didukung oleh seorang pelatih yang tahu persis bagaimana cara memegang atau menangani pemain-pemain asal Papua. Jadi kuncinya dari Persipura putaran kedua dan ketiga kemarin adalah pergantian pelatih ya. Dari sebelumnya Ricardo Salampesi diganti ke Rahmat Darmawan. Kemudian Rahmat Darmawan di putaran kedua tidak banyak menambah pemain. Dia hanya memaksimalkan pemain dengan memberikan sentuhan gayanya dia saat dia menangani Persipura. Dan di putaran ketiga barulah kelihatan sekali bahwasannya Rahmat ini all out ya, dengan menambah beberapa pemain itu. Dan pemain-pemain yang diambil ini pemain-pemain yang punya kualitas dan yang sangat dibutuhkan oleh Persipura, sehingga tidak asal jor-joran ngambil pemain gitu kan.
Tidak seperti tim-tim lain yang betul desa ambil pemain semuanya gitu kan. Tapi pemainnya juga tidak kelihatan kualitasnya seperti apa, usianya seperti apa gitu. Tapi kalau Persipura ini benar-benar kelihatan sekali mereka itu sangat cermat dalam pengambilan pemain. Dan yang berikutnya apa? Selain dari sisi teknis, manajemen dari Persipura ini benar-benar membackup betul sosok Rahmat Darmawan. Mereka memberikan segalanya lah, baik dukungan moral, mental ataupun material pada Rahmat Darmawan. Bagaimana tim ini bisa lolos sehingga sekarang mereka ada di posisi pertama klasemen grup timur ini. Dan saya pikir 3 pemain ini memang kemarin memberikan dampak yang luar biasa. Barito sih nyaris nggak bisa apa-apa kok menghadapi pertandingan Persipura kemarin. Bener, meskipun itu Barito menghadapi Persipura di kandang Persipura ya. Tapi secara kualitas harusnya Barito yang ada di peringkat ketiga kemarin, yang secara notabene juga mereka bekas tim dari Superliga yang tidak banyak perubahan pemain dan pelatihnya juga bekas pelatih dari Superliga ya. Mereka harusnya bisa berbuat banyak kok menghadapi Persipura. Tapi kemarin jauh jomplang kok. Tidak berkutik, Pak. Enggak berkutik. Jadi ada perbedaan besar. Barito ini seperti menghadapi tim dari Super League. Sementara Barito yang memang dari Championship ya tim Championship kemarin. Ini perbedaan beda sekali. Mungkin itu, Pak. Ya. Update pemain, Bang, selain siapa? Farel. Kok Farel tuh? Siapa? M Tahir yang dilarang bermain. Enggak ada. Tahir berapa ini hukumannya? Ya kartu merah toh. Berapa kali dia? 1 atau 2 ya lupa aku. Pak, lupa apa inget? Ingat. Berapa? 1 kali? 1 kali. Ya kan cuman Mas Tahir tok sama Farel Arda Santoso yang harus mengakhiri musim lebih cepat karena baru operasi lutut. Sama Cleberson yang lain sehat. Farel kuwi cedera apa to, Pak? Lutut toh, Pak. Lutut sing ndi cedrane? Kiri apa ya? Nabrak kran kuwi. Ketok iya kuwi. Astaga. Nganti operasi kan itu. Jare kuwi sembuh wingi. Oh ya ampun, tapi sidane kan operasi toh, Pak. Layung. Kalau kemarin kan kelihatan di lapangan, tapi nggak tahu sih akhirnya memutuskan untuk dioperasi itu kenapa. Goro-goro tempat latihan. Nggak tahu tempat latihan apa pas tanding ora ngerti aku. Jare kowe pas nabrak. Ya nak ning rilisnya ngono sih. Tuh, apa namanya? Cuman itu, yang lainnya sehat walafiat, semua siap tanding, Mas. Selain fisik dan mental, ada instruksi khusus apa yang dikatakan oleh Ansari Lubis mungkin untuk karena ini lawannya kan tahu Persipura yang syarat dengan pengalaman. Ya. Apa? Antisipasi counter attack. Itu lagi. Iya, ya Jadi, ngeri itu. Tidak meski di depan tumpul, lini belakang harus mantul. Apalagi Bang yang siapkan, Bang? Ya udah itu, cuman Antisipasi counter attack. Antisipasi counter attack-nya piye, Bang? Ya ora ngerti Pak, aku nak modelnya aku ora ngerti ya. Lah ya kowe kan yo teko iso to. Iya. Pas kamu lihat di sana latihan apa untuk antisipasi Aku tekan kono bubar udan terus, aku ning dalan kudanan terus tekan kono bubar iki jujur ya, aku ora arep mengada-ngada aku. Jujur aku. Tekan kono udan terus wis pemain bubar. Kowe kuwi wartawan bal-balan udan deres, kena udan deres iku bangga ya. Oh ya ora ngunjuk ora le ngono, Pak. Maksudnya ngene iki lho, aku ki ra ndelok latihane mergo udan tekan kono wis rampung. Kan deres banget ning dalan kan dalan alon. Iki nembe udan deres lah nek kon liputan teroris kaya jaman dhisik ning Solo bedil-bedilan Nurdin M-Top terus piye iki? Ra piye-piye mbangane yo kecetet yo ra gelem mangkat ngopo-ngopo. Kalau yang sebelumnya kan yang kamu bilang tetap apa sama aja kan counter attack. Nah, yang disiapkan tuh apa, Bang? Untuk apa latihan mengantisipasi counter attack-nya apa yang disiapkan? Skema apa gitu, pola apa? Kalau skema ora gelem ngomong. Ora maksudnya latihan seperti apa gitu deskripsinya. Maksudnya piye kuwi? Misalnya kan PSS pakai 4-3-2-1. 3 back itu dibiasakan harus sering-sering mundur semuanya. Ya dua yang jelas dua ta Mas Farudin sama Luka ta Mas.
Iya toh. Iya. Back kuwi. Kalau kan sing biasanya kan ada tes yang maju mundur kan back kanan kiri. Yang disisakan. Enggak, maksud untuk antisipasi counter attack ini misalnya apa pola zona marking. Aku kurang ngerti apa, aku. apa pola man to man marking yang disiapkan itu kan ada Pong di latihan. Ayo kejar. Atau aku ndelok ning aku ra mudeng kuwi jenenge gitu. apa ngono kuwi. Ya ditakokke. Nah, Kan kowe iso melihat perbedaannya toh. Ditakokke gimana coach? Antisipasi counter attack. Oke, antisipasi counter attack menghadapi Persipura. Kira-kira gimana antisipasinya? Ya. Siapa yang akan biasanya kan main 4 back di belakang? Apakah ada yang 1-2 disisakan di belakang? Ya. Atau sebelum mereka melakukan counter attack harus ada pelanggaran dulu? Ya. Ngono kan iso ditekokke, Ya, Pak. tapi kan gini Pak, aku kan wingi kan tekon, maksudnya kan tekon segini ya, pola skema Teren sama Rico sudah mulai terbaca. Terus? Itu nggak usah diomongin, ini teknis, itu besok di lapangan aja kalian lihat sendiri ngono kuwi ya. Kalau kayak gitu mungkin ya jawabannya kan seperti itu, karena kan mereka kan nggak mungkin membocorkan ya, mereka kan mewanti-wanti juga. Orang masalah membocorkan ya memang nggak punya strategi lain, Pak. Ya, aku ora ngerti aku, Pak. Aku yo ngerti. Sekarang kalau misalnya seorang pelatih yang bagus, kalau misalnya Teren dengan siapa? Rico sudah terbaca, itu sudah jadi rahasia umum. Ya kan? Sudah jadi rahasia umum, merasa datang ngomong itu masalah teknis gitu loh. Itu sudah rahasia. Sekarang orang nonton bola, penonton sepak bola itu pinter-pinter. Apalagi pelatih itu. Pelatih lawan sudah tahu seperti itu ya. Ini cuma mengandalkan ini. Berarti yo pateni sing kuwi. Iya, nah antisipasinya seperti apa? Nah, itu. Apakah akan menyimpan 1 atau 2 pemain ini di bangku cadangan atau seperti apa agar tidak diantisipasi? Nah berarti nek ngono ya memang orang duwe strategi, Wong. Lah ya enggak tahu Pak, maksudnya kan udah beberapa kali aku tanya tuh sebelum memasuki putaran ketiga, aku juga tanya. Ya makanya kalah karo tanya lagi. Tornado. Nah, Tornado pelatihnya rada pinter dene. Ya itu maksudnya kan gitu. Ini besok di lapangan aja. Ini kan teknis ya, maksudnya teknis ini. Ya enggak usah lah Wih, jadi alah kuwi arene ya ora mudeng arep piye ngono. Memang eneke ngono kok. Soalnya ngono. Yo. Tapi ya memang ya enggak berubah ya dari kemarin lawan. Ya enggak ada perubahan, ada perubahan sama sekali kok. Cuma pemain-pemain yang masuk itu yang sedikit berubah. Contoh kayak Kanu. Nah, Kanu berubah posisinya. Ya diubah. Biasanya Kanu itu kan ada di tengah, di gelandang bertahan. Sekarang dimasukkan ke full back kanan gitu kan. Terus kemudian di depan ya tetap sama. Rico, Tokandin tetap sama Pak Bohiri kan. Kemudian di tengah itu sekarang IJ sudah mulai main, Kim sudah nggak boleh main, Iksan juga sudah mulai pensiun kan. Jarang main gitu kan. Mungkin masa persiapan MPP lah ya. Jadi itu. Nah, tapi yang secara strategi gaya main ya podo kok, nggak ada perubahan. Kowe dhewe kan ngono to. Lihat juga gitu. Iya toh. Berarti apa yang disampaikan sebelum pertandingan itu guru abang-abang lambe tok toh, Bang. Oke, Bang. Tadi kata Pak Nanto memang lihat strategi pola permainan PSS katanya sama aja ya. Kalau kamu selama ini kamu datang ke latihan PSS ya, latihan PSS, kamu amati pengamatan ya. Apakah memang skema latihannya itu aja atau ada perubahan dari kamu liputan dari dia mulai dari putaran pertama sampai putaran 3 ini? Pengamatanmu loh, Bang. Ya. Ada nggak misalnya Kanu taruh jadi striker atau Rico taruh jadi playmaker atau apa gitu? Ya mengono-ngono kuwi bae. Ngono-ngono kuwi piye? Ya seperti itu, cuman kan ya mengkor perbedaannya karo mengkor nak Kanu itu. Memang sudah dipersiapkan ngono lho. Perbedaan posisi itu memang sudah dipersiapkan, perbedaannya cuma itu, perbedaan posisi itu, Mas. Cuman kan sekarang kan ada problem ya. Kita latihannya kalau latihan di belakang pagar kita. Nggak boleh masuk ya masalahnya. Jadi tidak leluasa, maksudnya tidak. Tapi bisa nonton, tetap bisa nonton kan. Apa latihan
latihan apa yang dikasih oleh pelatih Ya, gitu. bisa nonton, bisa. Ya cuman itu sih, nggak ada. Yang membedakan kan sekarang begini ya, agak membedakan. Mungkin pergerakan antara Rico dengan Terence. Bukan Terence, apa? Tokandin. Tokandin sekarang jauh lebih aktif untuk membuka ke lebar lapangan ataupun turun ke belakang mencari bola gitu kan. Kalau dulu Tokandin kan rata-rata masih stay Target terus man. jadi target man di depan. Nah, kemarin itu ada beberapa perubahan yang menarik sebenarnya di situ gitu loh. Jadi Tokandin terlihat sangat aktif untuk ikut terlibat dalam permainan. Ini menarik sebenarnya menurut saya, Bang. Kalau dari perubahan statistik. Dan ini kelihatan sekali saat putaran pertama lawan PSIS Semarang. Asisnya Junior Haki itu kan Tokandin kan yang dia turun ke belakang kemudian dia kasih bola long ball ke Junior Haki yang sekali kontrol langsung shooting first time kan. Terus kemudian golnya Rico Simanjuntak kemarin. Gol keduanya ini kan semuanya asis karena Tokandin. Nah, sebenarnya Tokandin ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mencari posisi atau mengalihkan perhatian dari pemain-pemain dari lawan PSS Sleman itu. Karena kalau Tokandin stuck di depan di situ, maka dia akan gampang sekali dimatikan. Tapi dengan Tokandin yang aktif bergerak membuka ruang ataupun menjemput bola atau semakin banyak terlibat dalam permainan, saya pikir ini adalah sebuah solusi lini depan PSS juga. Nah, tinggal nanti dua pendamping Tokandin ini bisa memanfaatkan. Kalau enggak, yang ada di lini tengah seperti Injay. Injay juga kemarin masuk ke tengah itu kan karena posisinya karena Tokandin juga memberikan ruang pada Injay ini. Nah, sebenarnya perubahannya yang di lini tengah itu ya adanya seperti itu, Pak. Iya. Tapi kalau masalah counter attack saya pikir semuanya sama. Ya kan, dan yang sebenarnya yang menjadi masalah itu kan karena di PSS itu terutama saat build up. Pemain-pemain ini sering supportnya kurang ya, Pak ya? Bukan masalah support juga, sering salah dalam melakukan penempatan bola, Bang. Pada saat pemain-pemain belakang sudah naik ke depan gitu kan, sudah mereka unggul pemain di suatu area tertentu di lini tengah atau lini depan, bola itu malah dipasing ke belakang, yang pemain-pemain PSS itu tinggal sedikit gitu loh. Nah, justru ini kan akhirnya mendelay permainan. Akhirnya umpan progresif ke depan bisa dilakukan karena sudah unggul pemain, jumlah pemain, tapi nggak dilakukan. Nggak tahu kenapa itu beberapa kali dilakukan, baik oleh pemain belakang atau pemain tengah, terutama fullbacknya gitu. Itu mungkin, Pak. Ya. Berarti kan Pak Ananto, ketika Gustavo itu bisa ke belakang, bisa mencari mirip kayak Halzeta no. Hampir mirip kayak Halzeta no. Ya seperti ini loh kan, semakin gini lah kan, karena di lini depan itu kan seorang striker itu sudah sewajarnya dia akan di marking tuh. Ya, kalau dia tidak bergerak atau hanya berpaku pada kotak penalti itu saja, maka dia akan dengan mudah dimatikan pergerakannya. Nah, dan dia akan kesulitan untuk dapat bola. Makanya dia harus melebar, membuka ruang gitu loh. Agar ruang yang kosong di tengah ini, di depan ini bisa dimanfaatkan pemain-pemain lain. Nah, selama ini pemain-pemain PSS itu saat Tokandin sebenarnya di putaran 1, putaran 2 Tokandin itu sudah pernah melakukan itu. Sayangnya pemain-pemain yang membackup Tokandin ini tidak ada yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Tokandin saat Tokandin harus turun ataupun membuka ke lebar lapangan. Nah, di putaran ketiga ini sudah mulai terjadi. Kemarin Rico bisa masuk ke situ, ya kan? Dan kemudian ada si yang sundulan kemarin, Kevin sama Injay. Bukan Kevin, Injay gitu kan. Nah, Kevin ya masih tetap utak-utuk di belakang, salah seperti itu. Ngasih sih loh Pak kemarin. Ngasih sih ya, tapi ya syukur lah, alhamdulillah gitu kan. Ya, nah, itulah yang harus diperhatikan. Yang perbedaan terbesar sebenarnya saya lihat ya, Bang ya. Monggo kalau yang lain
tidak sepakat dengan saya bisa memberikan komentar terkait dengan perubahan gaya main dari PSS Sleman yang terutama di lini depan. Ya. Mungkin itu. Iya. Pada pertandingan terakhir itu kan Inja sempat benturan ya, Bang ya. Kondisinya memang fit, 100% fit. Fit nggak Nggak ada masalah. Nggak masalah. Serius ini nggak masalah. Di latihan udah Biasa. Fit nggak. Terus tiket berapa pengisian untuk laga besok, Bang? Mungkin sama mas. Belum tahu 6.000. jumlahnya. Nggak ada perubahan. Mungkin sama. Paling Mbah Meduna sih paling mentok ya 8.000 tah. Oh iya, Iya lah. 9.000. Dan saya ada baca juga katanya BCS geruduk menggeruduk PSS itu apa, Bang? Dalam rangka Ayo menyemangati biasanya. menyemangati. Biasa. Itu baca di mana itu? Wah, rahasia dong. Itu Pak yang tahu website yang bikin aku ngerti. Maksud ini Neng Instagram apa neng main website? bola. Bukan, neng Instagram apa neng website itu? Neng website tetangga tapi. Tapi itu kan kadang kan nggak ada fakta, nggak data itu. Kadang Oh, iya. menggor waton ngono kadang-kadang. Alah ya mergo kowe ora liputan rono kowe dadi ngomong Ora, maksudnya iki ket wingi iki prai Pak, tapi mbuh engko kan aku prai to iki asline. Tapi emang BCS geruduk Urung. datangi? Urung. Oh enggak. Belum. Lah kuwi Menyemangati tuh. biasanya kan menggor ngono kuwi to, ngono kuwi. Ngeruduk itu dalam rangka nggak ngapa-ngapain. Memberi semangat karena kan ya mereka pastilah teman-teman supporter tahu lah ini laga penting dan sebagainya kan mereka tahu. Dan Coach Ansari pun juga kemarin juga sangat berharap dukungan penuh dari supporter ini besok bisa memberikan dampak yang sangat signifikan kepada tim Mas. Suatu ketika besok di Magua ya, di Magis ya. Nah, ini lah kan demen sing putra sing pas apa anek ribut-ribut ke ya dukungannya luar biasa, tapi permainnya ya papuh kok ngono lho. Tapi besok enggak dukungan penuh, Bang, dukungan separuh. Enggak separuh aja enggak ada. Iya. Seperempat. Nah, asline iki supporter PSS yo ora kurang-kurang le dukung ngono lho. Ya toh. Iku supporter paling terbaik di Tiket aja kurang. tiket aja Entek terus. sold out terus kok. Ayo gur pemainnya karo time ae sing ora iso ndelok mang njaluk dukungan wae. Lah saiki apa ora tau didukung wae PSS dukunge genah edan-edanan. Edan-edanan nganti gak koreo barang ya. Iya lah ngono kok isi ngomong butuh dukungan. Lah apa selama ini ora tau didukung wae. Nek kuwi Persibas apa-apa ora apa-apa ngono kuwi. SSB. Heeh. Apa kuwi Dewa United Dejan apa FC. apa. Lah iki PSS Sleman wis tenanan kok. Oh, lah kuwi yo wingi muni ngono meneh, Bang. Iya. Butuh dukungan ngono. Nih, maksudnya dukungan supporter sangat berarti toh. Ah iya dukungan supporter sangat berarti tapi begitu didukung full mainnya papuh meneh ngono kuwi lho. Ya karena kan di sepak bola apapun bisa terjadi. Ya ora iso, kuwi kan alasan wae. Ngono lho. Wah saiki realistis aku iki kadang ya ngono apa nek dadi wartawan dhisik. Lah didukung terus ya main kaya ngono kok. Dimana nih ya Pak ya? Loh, wani lho aku dadi wartawan. Lah daripada kene guru nulis berita bohong dihapusi. Opo? Lho pembaca kan yo suwe-suwe kan yo mangkel. Lah iki piye to? Genah bedino didukung setiap main didukung Kok kalah? Njaluk dukungan wae. Lho karo dukungan seperti apa yang diharapkan? Lucu to. Duit ra kurang-kurang. Gaji yo full terus. Terus ketok ya Bonus dadi seneni terus. Iya. Sapa? Ambuh kuwi senengane nyeneni sapa kuwi. So, lho saiki nek misale gajine marai pikiran kuwi. Loh, gajine full ya toh. Gajine full terus kemudian dukungan penonton full ora menang ya wajib diseneni pemainnya napa? Denda komdis yang bayar supporter tuh. Orang apa coba? Supporter lho bayari denda komdis. Manajemen ini santai tengok-tengok ngono kuwi. Lah wingi kan teman-teman Slemania itu kan pernah ngomong toh. Apa Pak? Setiap ada sanksi yang akibat dari ulah supporter kan mesti Bayar dhewe. supporter yang dianu toh. Yang apa dianukan ke supporter. Dibebankan ke supporter, bukan ditanggung oleh manajemen toh. Iya. Manajemen itu lho asline penak-penak pol. Oh, wis didukung koyo ngono setiap pertandingan rame lho. Saiki arep golek pendapatan 2 miliar 3 miliar dari penonton di PSSI gampang apa? Mayar.
Iya lho, ora enek tim liyane saiki deloken Dewa United kaya ngopo. Sing nonton piro coba? Gitu. Arema lho yang kemarin luar biasa. Ditinggal ya. Sekarang seperti apa kondisinya? PSBS biak. PSBS biak nyaris tanpa penonton. Tuh. Persela Lamongan apalagi. Gitu. Lah iki lho penonton full terus. Persipal. Garuda Yaksa. Garuda Yaksa sing nonton piro lho. Prabowo. Polisi terus aku yo kadang mangkel ngrungokke njaluk dukungan terus. Lah kowe iki ngopo? Supporter iki nyambut gawe tenanan iki. Karek kowe, karek timmu kuwi. Heeh, rungokne. Iya ora utak-utuk. Kok sik misale ora promosi si disalahke supporter gara-gara dukungan dari supporter tidak maksimal ya ora iso. Ora ngono kuwi lah. Sikut pisan kowe, Bang. Isone tak sikut kowe. Ya mumpung poso. Terus apa lagi, Bang? Wis. Kok wis ya urung kok. Urung kok kowe njaluk sing podcast iki ngedrel mong njaluk podcast PSS apa iki? Kowe to. Wis ae kok ganti segmen. Ya ora iso kok wis tambah nih informasine. Ayo. Informasi apa lagi, Bang? Tiket piro? Tiket ya. Belum keluar, Pak. Maksudnya belum keluar jumlahnya berapa yang akan dijual belum. Iki timnya Persipura wis ning kene, Bang. Sudah berangkat. Udah berangkat. Iya. Ya mesti nih. Cepat. Biasanya nginepe ning Merapi Merbabu. Hotel. Ono ku ya Baban Seturan. Sari, Seturan. Iya, biasanya di situ. Oh. Merapi Merbabu Hotel, Seturan di situ. Biasanya lo ya, Biasanya. dulu. Nah, sekarang saya nggak tahu. Terus apalagi wis di sini berarti. Ya enggak tahu besok mau. Supporter tamu boleh datang nggak? Ya enggak boleh, Pak. Hah? Enggak boleh. Nggak boleh, gitu. Tapi kan banyak komunitas dan warga Papua di sini. Iya, Kalau teman-teman asrama Papua mau nonton itu nggak apa-apa, Bang? Enggak apa-apa. Kan tiketnya iso tuku nak lewat aplikasi kan iso kok. Bar tiket itu bisa enggak harus KTP DIY gitu Tetap tidak boleh menggunakan atribut. Enggak boleh. Besok enggak tahu dress code-nya akan apa. Lo wingi jare batik. Batik. Terus Besok Ini kapan balik kan? Kemarin kan balik. Oh, batian. Iya, Batian. besok apa, Bang? besok badikan. Besok enggak tahu. Besok belum tahu ini. Belum besok ada sarungan. belum ada kosong update di soalnya. grup ini. Mungkin teman-teman Anu baju koko. gamis, Baju Bar koko terawih, ya. toh. Baju koko. gamis, Baju koko. iya, baju koko, gamis, sarung, peci, mercon, sosdor, Nah, kowe lho sing anu lho kowe. Oh, sing nganjurke lho nggo mercon kowe lho. Mercon dhewe cangkem. Mercon cabai rawit. Tarpe mercon cangkemku. Lah kowe ngomongnya sembarangan no. Ya Ramadan kan identik, Ramadan itu identik dengan Yo. Ibadah. peci, ibadah. Tapi mercon. di Betawi itu Ya ning Betawi iki dudu Betawi ya, kayak cemplung kayak kalian banduli kontainer lho. ya enggak, maksudnya kan raopo ngono ning jaba ta karo nggo anu gayeng. Yang penting aja rasa ra itu. Terus apa meneh sesu sing absen sapa kartu merah? Mas Tahir toh. Tahir toh. Mas Tahir. Aku lumulasi kartu kuning. Enggak ada. Tenane. Enggak ada Inje baru 2 kok. Baru dua. Baru 2. Kan Terus? 3 toh. Kayak Bang Enrico. Enggak. Hmm. Enggak ada. Full bisa main semua. Full. Teren. Bisa. Terus Farudin. Bisa. Farudin ya sering kerta kartu loh. Kartu kuning. Ya sering tapi loh dia. enggak akumulasi, Pak. Heeh. PSS besok akan main menyerang atau bertahan nih, Bang? Kira-kira, Bang? Main anu ya aku ya. Kedua tim akan main aman dulu. Main aman nih gimana? Pakai helm mainnya, main aman. Wah, Pakai helm aman, Bang. liane. Lah ngapa dadak main aman? Ya, ora maksudnya. Iki posisine PSS itu di bawahnya Persipura kok Enggak. arep main aman. Enggak jadi gini, Saiki ngene lho. Kalah berapapun kalau lawan Persipura, PSS itu akan di peringkat kedua. Betul. Enggak boleh main aman, Enggak. mainnya yo grudukan Enggak. iki ngawur ae main Enggak. aman. Enggak. Kecuali posisimu di posisi pertama main aman wae. Enggak, jadi gini Romo. Ya. Gini loh Romo. Gini Romo. Gini Romo, bentar Romo. Ini apa namanya? Akan bermain sabar dulu. Kedua tim akan bermain sabar dulu. Baru nanti akan melihat situasi mereka akan bermain terbuka. Lah ngapain kudu sabar? Aduh. Lho iki lho Apa karena ketinggalan. puasa? Apa Iya. karena puasa? Enggak ya ora. Ora. Poinnya lho ketinggalan Heeh. satu toh, Bang. Satu. Posisinya di peringkat kedua. Iya, Statusnya PSS itu tuan rumah. tuan rumah. Ngapa harus main sabar? Ya Ya kan- wis dari menit awal gebrak. Gebrak ya Pak ya. Iya, nanti unggul 3-0 atau 2-0 barulah atur strategi lagi. Atur strategi. Ngapain harus sabar-sabar ngono? Ya. Mumpung mereka itu belum apa ya namanya
ibaratnya urung panas. Gitu loh. Jadi ini kan segala sesuatunya ini faktor kemenangan sebenarnya, penyebab kemenangan itu ada di PSS, Wong. Sekarang faktor tuan rumah, dukungan penonton juga, pemain tidak ada yang Cedera. Nggak ada akumulasi. Kemarin mental bertanding bagus karena kemarin baru menang, tidak menempuh perjalanan jauh. Betul. Ya kan. Sementara Persipura, meskipun dia itu peringkat pertama dan kemarin baru menang, tapi jangan lupa mereka itu baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya toh, mereka harus aklimatisasi juga di sini. Ya toh. Perjalanan jauh 6 jam ini bukan perkara mudah, udah dimanfaatkan besok itu loh. Jadi nek misalnya besok PSS mainnya hati-hati dari awal lah, bumerang nek aku. Bumerang ya Pak ya malah. Bumerang malah harus dari Menteri Tawa gebrak karena ini ketinggalan. Ya toh. Ora usah main santai, walah selamat malam main santai. Sesuk malah kecolongan nek main santai, nek main hati-hati. Hati-hati. Ngono. Sekarang ada gini. PSS seri kalah, itu sama aja kok Pak lawan Persipura kok. Ya. Mending menang gitu loh. Harus Pak. Lah iya, nek misalnya kowe main hati-hati, sesuk seri atau kalah ya percuma. Nih toh. Ini harus menang. Harus menang. Karena kalau seri pun PSS itu nggak bisa melewati Persipura. Ya, layaknya pertandingan untuk menargetkan kemenangan ya dari awal ya langsung digebrak. Ngopo leda-lede. Ane ame golek seri leda-lede wae gitu loh. Ngono lho, Bang. Ya. Oh, ini berarti kan koyo ngono. Dari awal wis gaspol. Gaspol langsung. Pemain kan main di lapangan 11 orang. 11 orang. Ada benchnya ada berapa orang? Boleh pergantian 5 kali tuh. 5 orang kan pergantian. Ya sudah kalau nanti capek kan ada pergantiannya 5 orang. Nggak usah bingung-bingung. Udah digas aja. Ini faktor tuan rumah ada di PSS kok. Ngopo dadak santai-santai. Kok main sabar di depan. Ngopo iki ki arep golek poin 3 kok ora seri kok. Nek arep seri sabar apa-apa. Main soft spoken. Oh. Gitu, Wong. Bang, lagi Bang, lanjutin. Ora isa aku nganal-nganal isa. Piye, Bang? Hah? Kira-kira apa yang akan terapkan permainan PSS piye, Bang, lawan Persipura iso, Bang? Nah, aku dadi pelatih rasa nggo strategi. Penting ngegolke. Heeh. Sing penting ngegolke. Nah, aku ya. Tapi mbuh nak wong liya. Terus Mas omongan gua cuman mental, fisik gitu, Bang, enggak ada ulik-ulikan lain apa Nggak gitu. ada. Yang menarik dia ngomong apa lagi gitu. Nggak ada serius cuman itu. Karena nggak tahu mungkin mbuh ya. Sekarang kerja media wartawan dibatasi kayaknya. Lah ngapusi kowe. Serius, Pak. Alasan kowe. Serius, Pak. Enggak tahu. Wawancara dari pemain Nggak jelang boleh. big match ini, Ya pemain pun kadang takut kalau nggak ada izinnya gitu. Lah sekondisi alasane kuwi terus. Ya tenan kok Pak, kuwi angel diapa-apake wisan. Lah kowe kon marani anu ra gelem kok Wes. apartemen kok. Apa? Si siapa? Ya kok Justra. Ya dan padha wae, sebagainya. Pak, padha, Pak. Ya kan durung dilakoni. Wah padha wae, Pak. Takut mereka itu dimarahin terus nak anu ki. Lah ngopo dimarahi? Ora ngerti aku. Lah takon karo media officer-e coba. Aku wis ngenani. Lah iya TKO kowe, Mbak aku ana pertanyaan iki jawaban ngono kuwi. Iya no. Apa kok nyeneni? Orang masalah jawab secara taktik dulu. Nek misalnya dia nggak bisa, kita nggak boleh wawancara teknis pada pemain pelatih. Berarti kita takon lewat Ya deknen. boleh kalau pemain. Lah yo. Pelatih boleh, tapi kalau pemain kadang sekarang jarang sih. Angel lah. Ya wis berarti tekok deknen. Anu Mbak, kabare tok kantin piye? Ngono kuwi. Tok kantin wis madang urung Mbak? Ngono kuwi. Heeh. Nek dene iso jawab, nek ora iso jawab berarti yo kata media officer yang tidak bisa menjawab. Ngono kuwi tulisan. Apa Pak itu, Pak? Ya ora apa-apa, dene ora iso jawab kok. Siap besok tak gawe terus. Ngono kuwi wae carane. Kita itu kan konten jurnalistik, Bang. Jadi ada perbedaan antara opini dan juga fakta dan data yang kamu dapatkan. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ya kok sekarang aku kan kemarin udah pernah minta aku pengen wawancara pemain nih. Besok aja, sekarang jangan dulu. Ya wis ngono tulis ae, jangan dulu alasane apa. Wis ngono wis teko ono kuwi. Tanpa ada alasan. Ya ditulis wae, pekok ngono. Wis ngono lho, Bang. Nah, iya, maksudnya aku nggak tahu ya, maksudnya ngopo apa sih? Masa kita itu seakan-akan masa framingnya
media itu destroyer apa musuh kan enggak tau mbok yo Ya dirangkul. berupamu wae. Nah, ya enggak maksudnya kan mbok yo dirangkul sama-sama kan enak. Aku Maksudnya di ono sini rembukan liputan enak. bal-balan ini ra tau kaya ngono kok. Lah saiki ono Pak faktane saiki. Hah? Dulu ya ada seperti itu, persis itu dulu ya sempat. Apa namanya? Head to head waktu lulusan itu ya. Sempat dulu. Tapi hanya mereka kejeblos dhewe, pemainnya gelut neng lapangan lah. Pemainnya lu kok ngantek gelut neng lapangan waktu divisi 1. Terus tekan Surabaya Rantai mereka kalah ya toh. Begitu lawan Persebaya Surabaya itu waktu itu. Ya karena kita dibatasi waktu itu nggak boleh tapi kan kita tahu nih pertandingan ini rek gelut takut telepon pemainnya dong, pemainnya yo kenal aku. Bener pemainnya ngomong iya mas, tapi udah didamaikan, terus langsung tak tulis menjelang laga lawan Persebaya pemain berantem di lapangan. Ya tahu begitu terbit tahu bocor kabeh dilalah diterbitke Jawa Pos. Arep main down mentale wedar kalah. Nah, itu karena kita Batasi. Iya. Gitu loh. Mbok ya Tapi ya nggak dirangkul. boleh seperti itu. Mbok ya dirangkul. Nggak boleh. Komunikasi yang bagus. M Tahir masih sering live TikTok, Bang? Enggak. Udah nggak pernah lagi. Ngopo to mbok liyane wae mau tuh Ya kan, stop. siapa tahu bisa kamu bisa ngobrol. Kenapa kamu kok sekarang sanksi apa? Oh, Sensi banget sama ora, TikTok? maksudnya iki mbok Kamu yo udah kukut TikTokmu? ora. Terus kukut? Ora, maksudnya aku ya wis jarang ngono lho. Maksudnya kan Kenapa kok jarang tuh? Kayak semangat sekali. anu kamu enggak TikTok. dapat mbak-mbak ya karena observasi lingkungannya gagal. Usaha maksimal, pemasukan minimal. Iya. Mbak-mbaknya Kamu kurang kolaborasi, Bang. kurang kolaborasi. Ya kurang cerdas wae yo. Dan aku kan- kurang mau belajar. Kalau itu kan sudah bawaan, Pak. Yo kan iso diubah. Karunia itu. Ya ora karunia. Wong bodoh karunia. Tapi ora ono lho wong sing gelem kaya aku ngene iki. ya memang ya wong dan wae yo kuwi. Wis terus Ngene iki iki mainnya jam piro? tengah 09, Pak. Setengah 9. Harinya Sabtu. Sabtu, berarti masih berapa hari ini? 1. Kok 1 toh? Ini kan Kamis, Kamis, Jumat. Sabtu. Besok berarti latihan latihan Official. resmi. Di pasien ada penonton, Bang ya? Ada. Kalau bisa main malam izin kepolisian turun, dapat pasti turun. Turun. Hah? Pasti ya. Pasti. Mau selling tiket. Oh, udah sering tiket. Wis selling tiket iki. Tiketnya berapa, Bang? Belum tahu, Pak. Belum ngerti maksudnya range Harganya. Belum ngerti. Jadi wis selling tiket. Iya, tapi jamnya yang metungko jam piro ono lho, Pak. Oh. Malam biasanya. Heeh. Tuh, mengko pengumuman kok bengi tiketnya metu ngono kuwi lho. Oh. Enggak, harga-harganya belum Belum ada. tahu. Berarti sih didol Tribun Barat sama Tribun Timur, Bang. VIP barang ya. Iya. Oh. Tuh. Tapi tetap gayeng kok, vibes-nya itu tetap ada ya. Mengko bedanya nggak ada nyanyian keras, apa nyanyian yang di Tribun Selatan itu sama utara itu nggak ada. Sebagian besar teman-teman Bajas nonton di luar atau masuk ke dalam juga, Bang? Ya Oh, kemarin ada yang di luar. Yang di luar. Ada nobar juga di luar berarti. kayaknya ada sih. Aku ora nemoni, aku kan lewat lor toh, itu kan WN di sisi selatan tuh itu. Aku kan langsung lewat utara itu masuk gerbang yang utara itu. Masuk ke dalam stadion. Itu di sisi selatan kayaknya. Ora nobar Mas Serang ini. Ora arti ya? Enggak tahu. Orang nobar? Hah? Orang? Oh, cuma di luar aja mereka. Luar aja memberikan semangat. Yo nyanyi mereka. Perconan. Nyanyi juga memberikan semangat. Ber weng. Enggak, tidak senorak itu. Heeh. Tuh. Dah. Alah asline wingi mergo kopong iki wegah keliling kok asline. Ora, Pak. Wingi iki ngene iki lho, Pak. Aku wis mlebu itu tuh. Lah ya mlebu metu meneh kan ya ora apa-apa wong kowe wartawan. Lah wong itu tuh aku ki wis arep mangkat, arep mulai kok. Lah ya mergo kowe mepet tekone. Dan itu kan aku piket, Pak, satu itu, Pak. Kemarin kan habis hari ada itu Enek opo? ning Sripae Mbok Beruk dan sebagainya. Ngono-ngono kan lho. Dadi kan mengejar waktu toh. Ya kan ya mepet kan apa iso teko sik. Nah, sikilku kecetet ya.
Kenapa? Kencing aja. Waktu saat terakhir kemarin kan ada suara mercon-mercon Bang ya. Kamu nggak nanya-nanya sama supporter, kamu nggak takut lagi dihukum atau apa? Awalnya jopo kok. Ya kamu bisa takut keluar Mas, supporter luar. Ya ora, Ya, itu ning jopo ora ono hubungannya karo hukuman to Mas. Kalau dihukum itu yang di dalam stadion to, karena kan. Tuh, nak ning jopo ya wis mbok arep ning nggon apa pasar malam ya kan apa to? Kan ono pasar malam itu. Heeh. Itu kan dikirane kok pasar malam le ngono iki. Wes ora golek-golek wes. Nak wes ki wes. Golek aku Sing ngejak podcast iki kowe lho ngesusuk-ngesusukke lho. Ya wis ganti liyane yo. Kok malah was-was ini mergo dene ini ora iso menggali informasi yang banyak dari PSS Sleman. Ora le kowe. Alasane ngono. Ora le kowe. Oh, Wes, alasan kau manajemen. nonton apa? Atau takoni apa? Tanya apa ayo. Sesuk. Sing nanya. Sesuk skemane apa, Mas? Enggak, kamu tak tanyain apa kalau biar kamu bisa jawab. Oh tak aku kontak-kontak kowe. Apa pertanyaanmu? Wes rasa. Wes bubar iki sak jam iki. Ganti liyane. Apa? Ganti Liana. Heeh. Cik Liana. Ya. Wo wingi ono le menang ketoke. Wes tebak skor neh, Ding. Wes yo. Wes. 2-10 tinggal 2 skor. Ya tebak skor. Aku menang PSS 2-0. Aku percaya kok. Gusti Allah iki Maha Adil. Ya skemanya apa Bang PSS besok Bang kira-kira apa sama 4-3-3 apa kan? Sama. Kayak siapa wae. Bagi sapa wae. Pemain belakang siapa aja yang nanti rencana akan diturunkan kemarin. Lukau, Jotge. Heeh. Tapi kan Kevin. Pak Kanu itu kan bukan posisinya bukan back kanan ya, Pak? Siapa? Kanu itu. Kanu bukan Nah, sebenarnya. alasannya apa, Bang? Mengganti Kanu di back kanan ini apa alasannya? Enggak ada alasan, cuman mungkin ngomong ini ki. Siapapun yang paling siap, Kanu paling siap. Kanu yang paling siap. Alasannya itu. Nah, itu nggak bisa diterima. Sekarang siapapun yang melihat Tok Kantin paling siap, apa ya Tok Kantin seleki left back kanan. Nah, itu aku Aku ya kudune Kan teko punya ngono. dua back toh, kan Coge sama Heeh. Farits ya? Siapa? Tegar Aziz. Tegar Aziz. Heeh. Ya. Ya itu yang paling siap dan udah disiapkan memang. Memang udah disiapkan. Memang di skema sebelum pertandingan memang diletakkan di situ, Mas. Kanu. Kanu. Ya kudune kan gini, misalnya kayak kemarin Van Gastel ditanya, kenapa Kak menurunkan Yusaku daripada Reva Adi di left back kiri, di full back kiri. Kan Gastel langsung jawab, karena ternyata kemampuan ofensifnya Yusaku lebih tinggi dibanding Reva Adi, makanya Reva terpaksa dicadangkan. Gitu loh, Bang. Ya nak kuwi kan ya beda pelatih ya, Pak. Lah ya makanya kan kamu bisa nanya itu, ora gur mandek langsung cekluk gitu. Ya ora, maksudnya kan ya wis, maksudnya kan tetep ya engko tetep padha wae Ya kan. enggak. Indonesia karo luar negeri beda lho nak kon Ya nyaur, ora. nak kon semaur ki. Gini loh, kan kowe pernah anu toh, mojo iku toh. Nah. Kan harusnya kamu bisa menganalogikan itu juga di PSS Sleman. Iya, Nanya ya juga. ini beda, maksudnya beda. Ini wong ngarani bodho tetep ngeyel beda. pekok Ya yang ora. Biar aku salah iki. Ora maksudnya kan ngono kuwi lho. Aku ki iya karepku ngono, tapi Ora iso. Nah jawabane dekne ngono kuwi arep piye tak oyak terus wis lah tekan-tekan pong ngono kuwi. Ngono kuwi ya. Rasa tekan-tekan ngono kuwi lho. Ya, jawabannya itu sesuai dengan skema gitu ya. Skema, Sesuai dengan yang skema. paling siap. Oh gitu. Kok sesuk wae pon tekon pong. Oh, iya. Oh, kowe berarti kon sesuk teko ngono kuwi. Maksudnya saiki podcast Bang. Ora maksudnya kan yo kadang Gojek ngono kuwi lho. Ya tetep tekon aku. Berarti gue sering bawang kotong ya, Bang. Ya ora. Tapi kalau alasannya Pak Nanto apa, Pak? Yang membuat pelatih ini menarik Kanu menjadi bek kanan, padahal itu masih ada dua bek yang biasa kayak Cogi sama. Ya karena nggak ada yang kedua pemain baik Cogi maupun Salman itu sering membuat kesalahan saat mereka diturunkan. Salman itu beberapa kali bisa membuat kesalahan. Cogi juga. Cogi itu loh crossing dari 10 crossing yang mencapai target mungkin 1. Yang lainnya mbuh tekan di balik. Mungkin sampai Jogja Bay balik. Itu loh. Coba aja lihat Coge itu kalau dia crossing. Ya berapa? Hah? Lu ini sampai. ya toh. Nyata lah di lapangan, ya toh. Itu, Pak. Jadi ya memang karena materi pemain kualitasnya ya gitu-gitu kok, Pak. Ya toh. Dan
ya itu baik full back kanan kiri itu ya banyak belum melakukan kesalahan gitu. Ya bejo wae si siapa namanya si Kevin ini nggak diganti-ganti sebenarnya. Nggak ada yang apa namanya yang lebih baik dibanding Kevin. Kalau ada yang lebih baik dibanding Kevin, mungkin Kevin udah lama di bangun cadangan. Ya karena memang nggak ada yang lebih baik. Kenapa tidak memasang Dion yang secara notabene posisi dia kan ininya bek kanan, Pak? Nah itu juga yang menjadi pertanyaan bagi saya, Pak. Karena begini ya, karena Dion ini kan sebenarnya secara naluriah dia asalnya dari wing back kanan, left back apa namanya full back kanan lah. Dia awalnya di situ. Dia kan masuk waktu itu kan menggantikan kalau nggak salah pemainnya kaptennya PSS yang dari Sidoarjo, saya lupa namanya itu, yang sama gayanya kayak Dion gitu kan. Bukan Abdul satunya itu. Saya lupa namanya siapa. Oh, Bagus Nirwanto. Bagus Nirwanto. Gayanya kan kayak Bagus Nirwanto sebenarnya si ini. Dia tampil bagus di situ. Kemudian di beberapa waktu kemudian ada momen saat lini tengah pemain gelandang bertahannya PSS ini hilang semua gitu loh. Sehingga sama Hustra dia dicoba main di gelandang bertahan dan ternyata dia bisa di situ. Tapi kan kualitas Dion kalau dia menjadi gelandang bertahan masih di bawah saat dia menjadi left back kanan atau kiri. Jadi karena posisi aslinya Dion itu di situ. Enggak, Pak, posisi aslinya Dion itu kalau kata Dion pribadi itu gelandang serang mau nih, Pak. Waktu isih akademi dan SSB gelandang serang. Ya, tapi kan waktu dia bisa nembus posisi senior itu kan dia main di wing, ada di left gitu, apa right kanan atau apa full back kanan kan. Nah, itu yang saat itu dia yang membuat itu dia lebih bagus gitu kan. Nah sekarang dia coba dimasukkan ke gelandang serang lagi gitu kan. Tapi kenyataannya di gelandang serang Dion itu juga nggak begitu oke, malah dia lebih bagus di gelandang bertahan. Tapi di gelandang bertahan kan kadang ada si Arda. Gitu kan. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau saya sih ya mungkin satu-satu opsi itu mainkan Dion di situ karena yang jadi masalah juga di PSS ini nggak ada gelandang-gelandang yang punya napas kayak Dion. Iya betul. Gelandang-gelandangnya itu kan sekarang kayak Kim, Injay. Kemudian Iksan, selain Injay Iksan gitu kan. Kalau Injay oke lah masih gitu kan. Junior Haki paling. Ya, Dion hari kena wing gitu kan. Wing dia lebih banyak ke kiri kan. Nah, sekarang kan paling cuma ada Dion aja yang punya napas kuat gitu maju loh. mundur. Itulah yang mungkin kemungkinan besar dipasangnya Dion di situ karena kelebihan itu. Kalau misalnya si Iksan sama Kim itu punya napas kayak Dion mungkin tetap dipasangkan di situ. Itu loh, Pak. Iya. Nah, terakhir, Pong. Nah, selama kamu lihat PSS latihan, apakah Dion pernah dipasang untuk jadi posisi back, Pong, latihan? Udah nggak pernah ya? Full main tengah terus? Enggak? Apa? Enggak nanya alasannya apa gitu? Enggak ada, emang di situ. Mengembalikan kesenangannya Dion enggak? Ngomong? Enggak, ya memang ngono kuwi. Dan Dion pun enggak masalah, Dion sendiri mau dipasang di mana aja pun juga enggak masalah. Kalau untuk Liga 2 mungkin atau Championship pasti Dion di situ masih oke itu. Tapi nanti kalau di Liga 1 Super League kayak kemarin kan di Super League, ya Dion agak bagus di beberapa momen ya, tapi saat dia menghadapi body chart gelandang asing yang punya badan yang besar dan jangkauan kaki yang panjang itu agak sulit. Itu saja mungkin. Masuk aja teteran ya. Iya. Iya. Iya, Bang. Mbak skor, Bang. 2-0 aku ki menang PSS. Panas percaya aku. Nah, aku seri aja lah. Aku menang PSS 2-0 dan bisa munggah Liga 1. Saya sih 1 bola lah menang PSS. Yuk, menang. Yo bisa yo. Tebak skor aja, jangan lupa ya tebak skor. Akan ada hadiah podcast main bola kaos biru dongker kayak ireng. Boleh iki. Moh, langsung ambu. Oke. Udah, Pak? Udah, Bang? Udah, Oke, jangan lupa untuk selalu
komen ya, komen, subscribe dan like. Terus saksikan podcast Main Bola dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No chains, the wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me. The earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a